Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 15 Mei 2024. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joshunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Petugas pemadam kebakaran Kota Tegal, Jawa Tengah terlindas mobil damkar saat menjalankan tugasnya memadamkan kebakaran belasan kios order real sepeda motor di kawasan alun-alun Kota Tegal. Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap 2 pelaku berinisial FA dan N terkait kasus pembunuhan terhadap mayat dalam sarung yang ditemukan pada 10 Mei 2024 lalu di Pamulang, Tangerang Selatan. Polda Papua Barat mengamankan pengedar narkotika jenis ganja di Mapolda Papua Barat. Sementara total barang bukti ganja berhasil diamankan. Parwoto, petugas pemadam kebakaran Kota Tegal, Jawa Tengah terlindas mobil damkar saat menjalankan tugasnya memadamkan kebakaran belasan kios order real sepeda motor di kawasan alun-alun Kota Tegal. Parwoto kini masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU RSUD Kardinah Kota Tegal akibat mengalami patah kaki kanan pada bagian pahanya. Tragedi kecelakaan terjadi saat Parwoto, warga Kejambung, Kecamatan Tegal Timur menjalankan tugasnya memadamkan kobaran api. Korban tertabrak mobil damkar di tengah kerumunan massa. Sopir berinisial RF yang merupakan rekan kerja korban di damkar Kota Tegal malah memundurkan mobil pemadam kebakaran dengan kecepatan tinggi hingga menabrak korban yang sedang menghalau warga. Dugaan sementara penyebab kecelakaan akibat kelalaian sopir damkar saat bertugas menjalankan kebakaran kios order real sepeda motor di kawasan alun-alun Kota Tegal. Korban yang mengalami patah tulang harus dilarikan ke rumah sakit dan video detik-detik korban terlindas truk yang berjalan mundur pun viral di media sosial. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap pelaku pembunuhan terhadap mayat dalam sarung yang ditemukan di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan. Kalau kita lihat yang zaman sekarang bahkan anak-anak. Direskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap 2 pelaku berinisial FA dan N terkait kasus pembunuhan terhadap mayat dalam sarung yang ditemukan pada 10 Mei 2024 lalu di Pamulang, Tangerang Selatan. Masing-masing pelaku tersebut memiliki perannya masing-masing, yakni pelaku FA yang berperan sebagai pelaku utama dan N berperan pembantu FA mengawasi situasi sekitar TKP. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan pihak kepolisian yakni 1 bilah golok, 1 kaos oblong, 1 buah celana jeans, 1 unit motor, 2 unit handphone, 1 buah tas, 1 buah sarung abu-abu serta rekaman CCTV. Kasubdit Resmob Direskrimum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudo Uli menjelaskan bahwa motif tindak pidana pembunuhan ini terjadi diawali oleh sakit hati yang dirasakan pelaku AH yang bekerja di warung milik korban, dan saat pelaku bekerja ia selalu mendapatkan kata-kata dan perlakuan kurang baik dari korban AH yang merupakan kakak sepupu dari FA. Akibat pembuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 221 KUHP dengan ancaman pidana seumur hidup atau waktu tertentu paling lama 20 tahun. Saya menyesal terhadap perilaku saya dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sebenarnya sempat saya tersungkur Pak pas habis ngelakuin itu, sempat menyesal kok sampai segitunya bilang sedih.
Sebenarnya kan saya ngambilnya itu pas Jumatan, sebenarnya saya masih bisa nahan Bapak. Iya Bapak, bukan yang Jumatan itu abang saya itu Bapak. Jadi saya rencananya memang mau adu pas habis datang Jumat itu Bapak, tapi saya masih bisa nahan. Karena pada saat itu saya sudah jam istirahat, terus saya pas mau istirahat masih disuruh jaga lagi Bapak. Polda Papua Barat mengamankan pengedar narkotika jenis ganja di Mapolda Papua Barat. Sementara total barang bukti ganja yang berhasil diamankan sebanyak 929,473 gram. Direktorat Reserse Kriminal Narkoba Polda Papua Barat mengamankan narkoba jenis ganja sebanyak 924 gram yang dikirim oleh pengedar ganja dari Jayapura, Papua melalui jasa ekspedisi ke Sorong, Papua Barat Daya. Sementara di Res Narkoba Polda Papua Barat, Kombes Pol Indra Napitupulu didampingi Kabid Humas Kombes Pol Omki Isgunawan mengungkapkan, dari pengembangan kasus pengedar narkoba, Dit Narkoba Polda Papua mengamankan tersangka yang merupakan narapidana Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas 2 yang kabur melarikan diri pada Januari 2023 silam. Tersangka juga pernah terlibat kasus narkotika sebagai pengedar ganja. Tersangka inisial atas nama CK, dan kita juga lakukan pemeriksaan urin, hasilnya negatif. Barang bukti yang kita dapatkan ini sebagaimana kita lihat di depan, jadi 24 bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika jenis ganja dengan berat neto 923,473 gram. Kemudian satu buah potong celana pendek berwarna abu-abu, kemudian 2 buah lakban berwarna coklat, 2 buah plastik berwarna hitam dibungkus lakban berwarna coklat, kemudian 1 buah plastik berwarna putih dibungkus lakban berwarna coklat, dan 1 buah karton dan 1 unit handphone merek Redmi 9C warna biru. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara 5 tahun atau paling lama 20 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah. Dari tim Humas Polda Papua Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tim gabungan yang terdiri dari Ditpolairut Bahar Kampori, Ditpolairut Polda Jambi, dan PSDKP telah berhasil mengagalkan upaya penyelundupan benih lobster di 2 lokasi yang berbeda di kota Jambi. Ditpolairut Polri dan PSDKP menyelamatkan potensi kerugian negara mencapai 25 miliar rupiah dari lobster yang akan diselundupkan. Kasubdit Gakum Ditpolairut Korpolairut Bahar Kampori, Kombes Pol Doni Charles Go menjelaskan bahwa pada TKP pertama di Kelurahan Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, seorang tersangka dengan inisial AD berhasil ditangkap bersama dengan barang bukti berupa 7 box styrofoam yang berisi 35.000 benih lobster dan 1 unit mobil jenis Avanza. Sementara pada TKP kedua di parkiran minimarket Lingkar Barat, Kecamatan Alam Barojo, Kota Jambi, 2 tersangka dengan inisial ATH dan A berhasil ditangkap bersama dengan barang bukti berupa 17 box styrofoam yang berisi 90.684 ekor benih lobster dan 1 unit mobil jenis Toyota Innova. Sehingga total pengungkapan kasus yang dilakukan oleh tim gabungan total sebanyak 125.684 ekor benih lobster dengan 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Potensi kerugian negara yang ditimbulkan dari 2 peristiwa tindak pidana ini diperkirakan mencapai kurang lebih 25 miliar rupiah. Sementara penangkapan barang bukti berupa benih lobster yakni dengan pelepasan liar kembali ke habitatnya.
Pemirsa, sebuah balon udara asap berukuran besar yang dipasangi puluhan petasan meledak dan terbakar sebelum berhasil mengudara. Akibatnya 4 remaja yang berada di bawahnya mengalami luka bakar serius. Insiden ini terjadi di tepi lapangan desa yang terdekatan dengan pematang sawah di Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kapolsek Balong AKP Agus Wibowo mengatakan 4 remaja yang menjadi korban kini dirawat intensif, 1 orang diantaranya bahkan harus dirujuk ke IGD RSUD Dr. Harjono Ponorogo karena luka bakar di sekujur tubuhnya. Kejadian tersebut bermula dari sekelompok remaja yang hendak menerbangkan balon udara asap berukuran besar. Ketinggian fisik balon diperkirakan antara 7 hingga 10 meter dengan diameter tengah sekitar 5 meter. Namun, balon udara yang disertai dengan puluhan petasan tersebut tiba-tiba meledak saat hendak diterbangkan. Pihak kepolisian telah mengumpulkan barang bukti dari peristiwa tersebut, diantaranya berupa sumbu balon, kertas bekas petasan, petasan yang belum meledak, dan plastik balon. Sejauh ini pihaknya telah melakukan pendataan kepada warga atau pemuda yang telah terlibat dalam penerbangan balon udara tersebut, termasuk asal-muasal pendanaan pembuatan balon. Polresta Yogyakarta menerima penyerahan pelajar SMA sederajat yang diduga akan melakukan tawuran antar pelajar oleh Satsabara Polresta Yogyakarta, Satlantas Polresta Yogyakarta, dan Polsek Jajaran. Petugas mengamankan sejumlah pelajar SMA sederajat Kota Yogyakarta yang diduga akan melakukan pencobaan tawuran antar pelajar, yang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh pelajar tersebut. Dari hasil patroli tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 5 buah petasan kembang api, 2 buah piloks, 1 unit kendaraan roda 2, dan 2 unit handphone. Patroli pelajar ini berawal dari laporan masyarakat akan adanya sekelompok anak muda berpakaian seragam sekolah abu-abu putih yang berkerumun di Jalan Sidobali Barharjo. Selanjutnya regu patroli mendatangi TKP dan membubarkan kerumunan tersebut untuk diamankan ke Mako Polresta Yogyakarta. Sebanyak 23 orang didata dan diberikan pembinaan agar tidak mengulangi kegiatan tersebut agar terhindar dari tawuran perkelahian atau kejahatan jalan. Kepolisian Resor Pasaman Barat, Sumatera Barat mengimbau pengendara agar meningkatkan kewaspadaan jika melewati jalan provinsi Simpang 4, Tabal Malau Panti, Kabupaten Pasaman karena rawan longsor dan tanah amblas. Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto melalui Kabak Ops Kompol Musendra mengatakan volume kendaraan di jalan lintas provinsi, tepatnya jalur Simpang 4 Panti, meningkat dalam 2 hari terakhir. Imbas putusnya jalan nasional yang berada di kawasan Silaing, Kabupaten Tanah Datar pada Sabtu lalu. Terbukti adanya truk menyangkut semen dari Kota Padang menuju penyambung dan terperosok masuk lubang ke jalan daerah Rimbo, Kecamatan Talamau, dan mengakibatkan arus lalu lintas terganggu hingga terjadi antrean kendaraan roda 4. Namun berkat kerjasama semua pihak, akhirnya truk itu bisa keluar dari arus lalu lintas kembali lancar. Pengendara yang melintas diimbau agar tetap hati-hati melalui jalur Simpang 4 Palu Panti karena kontur tanah yang masih labil pasca gempa beberapa waktu lalu. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.